nonton Sumsel Virtual Fest di YouTube-nya Tribun Sumsel dan Sri Pugu TV. Yuk, siapa ya bintang tamu kali ini? Coba saksikan langsung ya. Tes. Oke, standby. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tribuners yang berbahagia, kembali berjumpa bersama kami program Sumsel Virtual Fest yang dipersembahkan oleh Tribun Sumsel, Sriwijaya Post, dan Sri Pugu TV. Tribuners, untuk pagi hari ini kita akan membahas mengenai ketahanan keluarga dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Mengapa ini penting? Karena narkoba ini memang benar-benar sudah racun dunia. Sudah hadir bersama kita di link Zoom kita ada Ibu Ika Wahyuni Hindaryanti, SKM MSI. Selamat pagi Ibu Ika, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu Ika? Alhamdulillah Mbak Wanda. Wanda. Ya, kita nanti ngobrol panjang ya Bu ya. Saya perkenalkan lagi Ibu Ika ini sehari-hari sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumsel. Benar ya Bu? Betul Mbak, siap. Iya. Jadi di awal kita sudah ngobrol nih tadi ya Bu ya, kita ada intro sedikit bahwa narkoba ini benar-benar sudah jadi racun dunia. Sebenarnya udah berapa tahun yang lalu ya Bu ya, bahkan ada lagunya nih sampai oleh Bang Haji gitu. Benar. Kalau di sini menarik nih Bu, kalau data yang kita himpun nih ada 3,6 juta jiwa pengguna narkoba secara nasional ya Bu ya, secara nasional. Ini data tahun 26 Juni saat Hari Anti Narkoba 2020. Kalau sebenarnya apa sih Bu, mungkin yang melatar belakangi seseorang itu menjadi terpapar narkoba dan akhirnya menjadi pengguna juga pengedar narkoba. Silakan Bu Ika. Oke, baik, terima kasih Mbak Vanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jadi memang benar Mbak Vanda. Sekarang bukan hanya COVID sebenarnya, kalau dilihat ya narkoba ini sudah merambah kemana-mana gitu ya, sudah sangat krusial dan membutuhkan penanganan dari seluruh komponen bangsa ini gitu ya. Kalau misalnya tidak ada penanganan dari kita semua, tidak ada kepedulian kita semua, kita akan sulit untuk bisa mengatasi permasalahan narkoba ini. Jadi ada 3 permasalahan narkoba, 3 permasalahan yang bagaimana mempengaruhi seseorang menjadi penyalahguna narkoba gitu. Yang pertama adalah faktor dari individu sendiri, faktor diri sendiri, atau faktor dari orang tersebut yang tidak punya rasa tegas, tidak mudah ikut-ikutan, kemudian mudah terpengaruh, nah seperti itu. Jadi atau kemudian ada faktor dari keluarga yang mungkin dulunya juga pernah, salah satunya ada sebagian lah ya faktor genetik gitu ya. Selain dari faktor individu atau diri sendiri, ada yang kedua adalah faktor dari lingkungan. Nah lingkungan ini bisa dari mulai lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, kemudian lingkungan sekolah, lingkungan kampus, lingkungan kerja. Nah ini juga bisa memberikan pengaruh yang banyak ya, apalagi lingkungan keluarga gitu ya. Kemudian yang ketiga, setelah dari sendiri, kemudian faktor lingkungan, yang ketiga adalah ketersediaan barang tersebut. Jadi kalau sekarang kita lihat bahwa hampir di seluruh Indonesia barangkali ya sudah sangat marak sekali narkoba ini. Bahkan sekarang modusnya selalu berubah-ubah gitu ya. Dan baru-baru ini diungkap di daerah Semarang itu ada permen namanya permen yang kalau dilihat Sorpatch ini sebenarnya sudah lama beredar gitu ya. Cuman kebetulan kemarin modusnya melalui permen ini kemudian ada terindikasi zat THC di dalamnya. Nah sekarang begitu mudahnya barang-barang ini ada di sekitar kita ya, dan ini juga sangat mengancam terutama dari para generasi muda dan anak-anak kita yang masih sangat remaja ini. Jadi itu diperlukan kepedulian terhadap kita semua, terutama lingkungan keluarga, karena keluarga merupakan benteng pertahanan diri dari bahaya penyalahgunaan narkoba ini. Demikian Mbak Panda. Ya, Bu, tadi menarik kata Ibu tadi individu dan keluarga ya Bu ya. Tadi apakah ada ya Bu misalnya nih, kalau orang tuanya narkoba nih, misalnya orang tuanya terpapar narkoba atau mengkonsumsi narkoba, anaknya ada kecenderungan nggak seperti itu juga? Ya, bisa jadi meskipun penelitiannya
nggak semuanya ya, tapi ada kemungkinan. Jadi ada kemungkinan kalau misalnya keluarga atau gennya pernah menyalahgunakan narkoba, itu ada apa namanya, ada faktor risiko, berarti si anaknya ada punya faktor risiko seperti misalnya seorang perokok, orang tua perokok. Nah, bukan tidak mungkin anaknya di kemudian hari juga ada dia mempunyai apa namanya, kecenderungan untuk berisiko untuk merokok. Nah, seperti itu. Oh, iya. Kalau penelitiannya belum ada ya Bu. Misalnya kalau perokok ya, misalnya kan kalau kayak seperti seorang ibu hamil yang mengkonsumsi rokok ya, merokok pengaruh ke janin. Kalau untuk narkoba sendiri seperti apa Bu? Nah, kalau narkoba saya belum secara detail ya, penelitiannya secara detail belum, tapi saya pernah baca juga bahwa memang ada faktor genetik juga yang mempengaruhi gitu ya. Apalagi kalau rokok ini sebenarnya Mbak bukan hanya faktor genetik juga, lingkungan juga gitu. Kalau misalnya kita keluarga kita nggak ada yang merokok, cuma di lingkungan kerja kita, lingkungan sekolah kita, lingkungan kampus kita, misalnya kita sering terpapar dengan asap rokok, nah bisa jadi kan akhirnya imbas dampaknya justru malah lebih berbahaya ya, jadi 2 kali lebih apa namanya, lebih berbahaya dari orang yang merokok sendiri gitu kan. Jadi kemungkinan seperti itu Mbak Fanda. Ya. Bu, kalau untuk keluarga ya Bu ya, kalau sebenarnya yang paling berisiko ya Bu, kalau ini kan ketahanan keluarga nih temanya, jadi yang paling berisiko seperti apa sih Bu, dan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh keluarga seperti apa Bu? Ya, jadi memang keluarga ini saya bilang di awal adalah merupakan benteng pertahanan diri yang paling kuat dari anak agar tidak kecanduan atau ketergantungan atau penyalahgunaan narkoba. Jadi selaku orang tua kita juga wajib mendampingi anak-anak kita. Kalau masing-masing keluarga kita semua sudah sangat apa namanya, menjalankan perhatian terhadap anak, mengetahui perkembangan karakteristik perkembangan anak baik secara fisik, apalagi remaja ya, masa remaja ada perubahan-perubahan karakteristik fisik gitu ya, misalnya ada kalau sudah mulai akil balik atau perkembangan reproduksinya sudah mulai matang, atau terjadi perubahan, kalau perempuan terjadi datang bulan gitu ya, kalau misalnya laki-laki ada mimpi basah dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga selaku orang tua juga harus tahu perkembangan ini, sehingga kadang-kadang anak tidak merasa minder, kemudian tidak percaya diri, tidak memiliki ketahanan diri gitu ya, sehingga kadang-kadang mereka lebih curhatnya ke teman yang lain. Nah, kalau teman yang lain tadi memang dia tidak cocok, tidak tepat, maka ya bisa jadi kemungkinan ada hal-hal perspektif negatif lah ya, seperti itu. Jadi selaku orang tua harus tahu bagaimana perkembangan karakteristik ini, baik perkembangan cara berpikir anak, kemudian lantas kritis, kemudian pengen merasa dia dewasa, pengen merasa dia dihargai, nah seperti itu. Kemudian bagaimana perkembangan ini kadang-kadang justru orang tua yang sangat sibuk atau orang tua yang memang tidak terlalu memahami perkembangan anak, sehingga kadang-kadang ini masa ketertarikan dia ya sebagai lawan jenis misalnya, dia mulai tertarik, enak ya ini. Tapi kalau misalnya orang tua yang tidak paham kan kadang-kadang justru terlalu mengekang, kemudian terlalu otoriter, terlalu buat aturan-aturan yang memang tidak mendukung dia untuk mengalami perkembangan diri baik emosi maupun secara berpikir perkembangan yang normal. Nah, justru kadang-kadang hal-hal yang lain yang justru keaneh-anehan atau timbul kadang-kadang malah marah ya kalau dikritik anaknya. Kadang-kadang kan suka gitu ya, anak lagi masa dia kritis berpikir logis gitu, kadang-kadang juga kalau sebenarnya suka nyebelin gitu. Cuman kadang inilah situasi yang memberikan pembelajaran bagi anak untuk dia berkembang cara berpikirnya terhadap situasi sosial maupun terhadap lingkungan sekitarnya. Ya, Bu Ika, ini tadi kan ada juga pengaruh teman ya Bu ya, pengaruh teman. Sejauh ini kalau kita juga tadi saya sempat sedikit-sedikit mencatat nih Bu, bahwa katanya kalau 92% itu dari teman ternyata. Awal mulanya mereka kenal narkoba itu dari teman dan 80%-nya itu secara gratis. Nah, kalau mungkin dari temuannya BNN sendiri sih Bu, kalau dulu kan orang ini mungkin narkoba ini mahal ya, kalau kata Ibu Ika tadi sempat menyinggung sedikit bahwa kan sekarang ada permen narkoba sampai ke sasaran ke sekolah-sekolah. Sebenarnya seperti apa sih Bu
peredaran narkoba ini sendiri untuk menyasar generasi muda kita ini? Iya. Jadi kalau kita lihat memang di Indonesia ini memang negara kita cukup strategis untuk letak wilayah negara kita juga dekat dengan negara-negara penghasil narkoba ya, seperti di segitiga emas, misalnya Myanmar, Thailand, Laos. Nah, mereka kan banyak produk menanam opium, kemudian ada lagi dan lain sebagainya. Nah, seperti itu kan. Ini memang kalau dulu hanya tempat transit kan, Mbak. Nah, sekarang kita menjadi inceran pada bandar sindikat ini gitu ya. Nah, justru inilah wilayah luas kita itu yang lebih dari 17.000 pulau ini merupakan pangsa pasar, dan kita antara daratan dan lautan itu kan lebih luas lautan. Jadi melalui jalur-jalur laut inilah kepala sindikat-sindikat bandar itu memasukkan negara. Nah, kalau dulu orang atau satu negara akan menghancurkan negara lain kan dengan perang ya, Mbak. Dengan perang pakai bom atom, pakai peluru kendali, pakai dan lain sebagainya lah gitu ya. Nah, sekarang mungkin ya ini merupakan indikasi proxy war juga gitu ya. Tapi dengan cara apa? Dengan cara menghancurkan generasi, dengan itu tadi. Salah satunya dengan mengedarkan narkoba. Nah, itu sudah dilakukan oleh beberapa bukan tidak mungkin ya, beberapa negara yang akan menghancurkan negara kita melalui penghancuran para generasi muda ini gitu. Oleh sebab itu, maka modus-modus operandi dari mereka untuk mengedarkan narkoba ini ya selalu berubah-ubah gitu ya. Dari kue, dari makanan, dari minuman, dari berbagai macam lah, supaya bagaimana dapat menghancurkan para generasi muda ini, upayanya seperti itu. Kira-kira ya, lebih kasarnya ya bagaimana supaya masa depan negara kita ini tidak punya pemimpin yang kira-kira mampu ya untuk menjaga ketahanan negara ini. Nah, itulah makanya mereka bisa mula-mula dengan gratis, ditarungkan secara gratis, supaya apa? Mencari korban sebanyak-banyaknya, ya, mencari pelanggan sebanyak-banyaknya. Dengan tadi mungkin Mbak Vanda sebutkan ada paket hemat. Kalau dulu memang sangat mahal ya, sekarang enggak. Sekarang ada paket-paket hemat. Mereka beli mungkin dicampur segala macam apa gitu ya, bahan-bahan yang sangat berbahaya, yang kemudian akhirnya nanti ya, Ibu Ika, sinyal ya, sinyal di tempat kita ya, terputus sebentar, Bu. Bu Ika, masih tersambung ya, Bu ya? Ibu Ika. Ini ya, berarti tadi sedikit dari Bu Ika, sembari kita menunggu tersambung lagi, jadi bahwa sekarang ini modus untuk narkoba ini sudah bermacam-macam, dari kue, makanan, dan sebagainya. Bahkan sekarang tidak lagi dijual mahal, narkoba ini sudah dijual dalam paket hemat, seperti itu. Kita coba lagi ke Ibu Ika, masih tersambung ya? Mas, belum ya? Jadi memang narkoba ini sudah benar-benar membahayakan. Jadi kalau dari Ibu Ika tadi kita sedikit mereview dari paparannya Ibu Ika bahwa mengapa sekarang ini makin banyak orang yang terpapar narkoba, menyalahgunakan narkoba, karena Indonesia ini dulunya, kalau dari keterangan Ibu Ika tadi, dulunya adalah tempat transit jalur Indonesia dari transit. Ya, oke, Ibu Ika kembali tersambung ya, Bu? Iya, tadi biasa sinyal, Mbak. Iya, sinyal sama Bu. Jadi tadi benar. Ya, lagi kita menunggu Ibu Ika tersambung, jadi sedikit review lagi bahwa sekitar 17.000 ya Bu Ika ya tadi ya. 17.000 pulau-pulau di Indonesia, dan kita dominan sebagian besar adalah lautan, itu menjadikan Indonesia ini memang sasaran empuk negara-negara penghasil ya Bu ya. Seperti itu ya. Jadi tadi Bu Ika saya sedikit mereview tadi bahwa ada sudah macam-macam kue, makanan, minuman, dan juga bahkan sekarang paket-paket hemat. Kalau dari BNN sendiri Bu, sebenarnya sih gejala apa sih Bu sehingga bisa, kalau dulu ini mahal nih, sekarang tuh juga bisa jadi paket hemat. Seperti itu kan, ini kan justru sudah sangat bahaya nih ya Bu ya. Bahkan sudah ada permen, ada
ada ya makanan-makanan kecil yang seperti kata Ibu Ika tadi itu sudah gratis sama sekali diberikan. Sebenarnya bagaimana sih kondisi saat ini? Ya, silakan Bu Ika. Iya, jadi ini tadi kondisi proxy war tadi Mbak ya. Jadi memang sudah sangat apa ya, sangat sebenarnya bukan hanya kita sih ya. Ini udah tingkat dunia. Sindikat mafia ini udah tingkat dunia. Terbukti beberapa tahun yang lalu kita juga sudah mengungkap beberapa jaringan ya, jaringan internasional yang masuk ke wilayah negara kita ini gitu ya. Jadi itu tadi dengan apalagi sekarang kan kondisi COVID nih Mbak Fanda. Ya. Kondisi COVID ini justru tidak melunturkan mereka para sindikat bandar loh. Malah mereka tahu bahwa setiap kita bukan hanya anak remaja ya, kita orang dewasa pun pasti sangat ketergantungan dengan gadget gitu ya. Dimanfaatkanlah media-media ini untuk mereka bisa menyebarkan, bisa menjual, belikan, bisa berbisnis narkoba gitu ya. Jadi untuk itu kita perlu waspada dan hati-hati terhadap para generasi muda, keluarga kita juga, bagaimana kita bisa membina, mengawasi pemanfaatan gadget tersebut gitu ya, atau media-media sosial lainnya. Jadi jangan mudah tergiur, jangan mudah karena sekarang namanya kehidupan ini ya berbagai macam permasalahan gitu ya, berbagai macam masalah, tapi narkoba ini juga jangan sampai luput gitu ya, jangan sampai luput dari pengawasan maupun kepedulian dari lingkungan sekitar, terutama di dalam keluarga kita sendiri. Iya, Bu. Bu, ini menarik saya. Ini kan kita kembali ke topik keluarga ya, Bu ya. Kalau topik keluarga nih, narkoba dan ketahanan keluarga. Kalau dari mungkin dari data BNN juga di provinsi, sebenarnya yang disasar tuh seperti apa sih Bu? Apakah kalangan memang sudah dari kalangan keluarga menengah katakanlah, atau keluarga yang sederhana pun sudah terpapar? Kalau dari persentasenya berapa besar Bu? Mungkin Ibu Ika bisa bantu kita jelaskan di sini. Ya. Baik. Jadi gini Mbak, kalau untuk data di tahun 2016-17 kemarin itu menyasarnya para generasi muda gitu ya. Di akhir data 2019 yang lalu itu ya, itu selain remaja juga ada kalangan beralih ke kalangan para pekerja gitu ya, para pekerja terutama khususnya pekerja perkebunan, perusahaan-perusahaan yang gitu-gitu. Jadi sudah klasternya sudah mulai merambak. Tapi bukan berarti di klaster remaja juga hilang, enggak, justru lebih bertambah lagi gitu ya. Jadi makin banyak gitu ya, makin banyak anak-anak remaja yang karena mungkin proses perkembangan identitas dan lain sebagainya gitu ya. Apalagi kondisi COVID ini juga sangat membuat orang gitu karena imbas dari dampak dari COVID tadi lantas di PHK, kemudian banyaknya pengangguran, kemudian sulitnya mencari peluang-peluang untuk produktivitas gitu. Jadi akhirnya ya bisa juga lari-lari ke sana juga Mbak. Kalau misalnya kita nggak kuat-kuat gitu ya, nggak kuat-kuat iman gitu ya. Jadi untuk itu ya perlunya ada ketahanan baik spiritual, moral gitu ya dari keluarga dan lingkungan sekitarnya. Keluarga tadi ya Bu, kalau tadi kan data 2016 nih banyak remaja, sementara data 2019 itu sudah menyasar ke pekerja ya Bu. Ada nggak sih Bu? Mungkin kan mereka nih waktu 2016 mereka masih remaja nih, sementara 2019 mereka sudah bekerja. Ada nggak sih sebenarnya hubungannya? Mungkin mereka yang 2016 kemarin masih remaja, ternyata di 2019 mereka bekerja pun masih ada ketergantungan atau kecanduannya seperti itu. Nah, bisa jadi juga, bisa jadi. Karena biasanya ini adalah sindikat-sindikat ini adalah sindikat yang terputus gitu ya. Jadi kadang susah untuk diikutin alurnya kemana gitu. Karena bisa jadi kalau tadinya dia remaja karena tidak dapat penanganan, tidak dapat pelayanan untuk pengobatan atau tidak ada dukungan baik dari keluarga maupun lingkungan sekitar gitu ya. Misalnya orang yang terlalu didiskriminasi atau terlalu dikucilkan, akhirnya orang tersebut kan merasa depresi sehingga berbuat-buat yang udahlah dibuat gini aja lah. Kenapa sih diri saya sendiri mau uang saya sendiri gitu. Kadang seperti itu juga. Jadi bisa jadi
yang tadinya seperti beberapa tahun yang lalu ya, beberapa waktu yang lalu kita juga ada ungkap kasus juga ya. Eh, eh, Masih coba tersambung lagi ya, sepertinya. Ya, jadi semua ini sepertinya masih apa koneksi kita masih agak ini kita coba ke Ibu Ika lagi. Jadi memang kalau kata Ibu Ika tadi dari 2016 itu sebagian besar itu remaja, sementara 2019 itu sudah menyasar pekerja. Kemungkinannya memang ada saat mereka remaja mereka tidak mendapatkan penanganan, tidak mendapatkan pengobatan, jadi mereka timbul adanya depresi. Depresi inilah yang akhirnya mengakibatkan mereka itu cenderung misalnya sudah bekerja nih, saya punya uang sendiri seperti kata Ibu Ika tadi, saya punya uang sendiri, punya penghasilan sendiri, saya punya kemampuan sendiri, mereka pun ternyata masih berlanjut untuk mengkonsumsi narkoba. Ibu Ika kembali tersambung ya Bu. siap, ya Mbak, Iya. kenapa sinyalnya putus-putus? Iya putus-putus ya. Bu, jadi lanjut lagi ya Iya, Bu. jadi kalau dulu mungkin jadi kalau dulu mungkin ketika dia remaja, dia cuma menggunakan, dia jual kecil-kecilan gitu ya. Ketika itu clue itu belum ditemukan gitu ya. Clue itu belum mendapatkan solusi, baik itu oleh penegak hukum atau apa namanya orang tuanya gitu ya. Jadi otomatis dia akan terus, sehingga ketika dia sudah bekerja, dia sudah dewasa, malah semakin besar, malah menjadikan lahan bisnis gitu ya. Bukan tidak mungkin seperti itu. Jadi malah dia yang tadinya apa namanya hanya penjual ketengan kecil-kecilan, tapi tidak ada teguran, tidak ada pengawasan maupun tidak ada konsekuensi lah atau punishment dari lingkungannya, otomatis dia akan terus berkembang. Dia akan merasa bahwa oh benar hidupku tuh seperti ini gitu ya. Jadi akan meneruskan, mengembangkan sehingga ketika dia sudah bekerja, dia sudah menjadi pejabat publik misalnya seperti itu, dia bukan tidak mungkin dia akan menyupport dan apa namanya tuh mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Nah seperti itu Mbak Panda. Iya, berarti memang ada kemungkinan ya Bu ya dari saat remaja tidak ada penanganan kata Ibu tadi setelah mereka punya kemampuan mereka justru menjadi awalnya dari penjual ketengan menjadi pengedar besar dan akhirnya menjadi bandar seperti itu ya Bu ya. Ada kecenderungan ke situ ya Bu berarti ya. Betul, betul. Ya. Betul. Ya. Bu ini kita ini sudah ngobrol tentang faktor-faktor penyebab narkoba ya, penyebab seseorang menjadi pengedar narkoba. Sekarang kita bisa ulas sedikit Bu, sebenarnya mungkin apa sih sebenarnya dampaknya narkoba ini, kenapa memang mungkin kalau salah satunya kan kalau kita juga sering kalau dari beberapa kali ungkap kasus gitu ya Bu, misalnya mereka rata-rata yang menyatakan bahwa mereka menjadi pencandu narkoba, pengguna narkoba karena kebutuhan ekonomi, seperti itu ya Bu ya. Sebenarnya kalau dari BNN sendiri Bu, melihat hal ini seperti apa dan dampaknya apa sih sebenarnya dengan kalau dibiarkan narkoba ini terus seperti ini? Ya Bu Ika. Jadi kalau dampaknya banyak sekali sebenarnya Mbak Wanda. Yang pertama terutama adalah dia mengganggu fungsi otak. Dia fungsi otaknya menjadi terganggu. Ya otomatis kalau ini terus jadi mereka terus ketagihan, ya otomatis dia menjadi menjadi gangguan jiwa gitu ya. Jadi terjadi gangguan jiwa. Kalau udah terjadi gangguan jiwa akan sulit gitu ya, sulit untuk kembali normal karena kalau udah putus saraf otaknya kan susah. Selain itu dampak kerugian secara material maupun moral ya. Jadi gangguan secara fisik juga iya. Misalnya kalau dilihat dari secara fisik mungkin mukanya tampak lebih cepat keriput, kemudian fungsi indera matanya juga berkurang, jantung, paru-paru dan lain sebagainya. Secara fisiknya seperti itu, belum secara emosional, perilaku dan emosional juga pasti ada terjadi perubahan-perubahan. Jadi berperilaku menyimpang, kemudian suka melakukan tindakan-tindakan yang tidak di luar dari batas biasanya gitu ya. Jadi selain dari perubahan perilaku juga pasti akan menghabiskan harta berapa saja yang ada pasti akan habis, gitu kan. Pasti menimbulkan apa saja yang ada di sekitarnya akan dijual kalau dia udah ketergantungan narkoba gitu kan. Kemudian selalu menimbulkan keributan di dalam keluarga. Pasti keluarganya tidak akan harmonis.
Kalau dia suami pasti istrinya juga menjadi sasaran KDRT, anaknya juga sasaran KDRT, kemudian akan terjadi percecokan, perceraian, kemudian nanti ada hubungan sosial di dalam keluarga maupun di lingkungan sekitarnya juga pasti akan merasa tersingkir dengan sendirinya gitu ya. Pasti orang akan menghindari. Kemudian selain itu juga belum nanti kalau dia memang sakitnya hanya sakit biasa, mungkin hanya kecanduan, tapi mungkin ada dampak-dampak lain seperti penyakit-penyakit misalnya, terus HIV/AIDS yang seperti itu yang sampai sekarang kan belum ada obatnya nih. Nah, kalau sudah seperti itu ya paling ya ujungnya kematian gitu ya, kematian. Kemudian nanti yang belum yang lain-lain lagi yang tentunya mungkin ya hukum penjara ya, penjara udah menanti gitu, udah pasti kalau ketahuan ya. Kalau ketahuan pasti ya akan, karena ini adalah perbuatan melanggar hukum gitu ya. Bagaimanapun juga narkoba itu adalah hal yang tidak boleh digunakan, melanggar hukum, sanksi hukum, baik itu secara hukum negara maupun hukum agama gitu. Kalau dalam agama itu juga dilarang, semua agama itu melarang pakai narkoba. Tidak ada satu agama pun yang melegalkan pakai narkoba. Jadi tidak ada yang endingnya tuh enak, pasti endingnya akan sengsara ya, sengsara ya Bu ya. Iya. Berarti semua endingnya narkoba itu pasti sengsara ya Bu. Itu yang harus dipahami ya Bang. Meskipun awalnya mungkin itu tadi gratis dan mungkin mungkin katanya ada sebagian itu juga yang katanya refreshing, katanya mau karena banyak masalah keluarga, jadi ya senang-senang ya Bu ya. Berarti akhirnya juga endingnya pasti sengsara ya Bu. Saya mau ingin bertanya nih Bu. Ada titipan nih pertanyaan dari pemirsa nih, katanya dari Tribuners. Ada nggak sih Bu upaya misalnya seseorang yang sudah tercandu, itu sudah menjadi terpapar narkoba itu untuk sembuh tanpa rehabilitasi, atau mungkin BNN sudah punya teknik khusus nih untuk mereka yang sudah kecanduan nih Bu, seperti itu ya? Jadi gini, kalau orang yang, karena kalau kecanduan narkoba ini kan beda Mbak, penyakitnya beda dengan penanganan penyakit-penyakit seperti penyakit menular, penyakit misalnya kayak TBC, penyakit jantung, penyakit liver atau demam berdarah, beda. Sebenarnya beda karena yang sakit juga justru yang sangat sulit itu adalah merubah perilaku. Karena perilakunya itu yang berubah. Biasanya orang kesulitan untuk bagaimana bisa mengembalikan perilaku seperti perilaku normal, perilaku semula gitu. Ya. Jadi kalau tidak ada skill, tidak ada pernah terjun dalam pelatihan-pelatihan bagaimana cara penanganan narkoba, keluarga tidak akan langsung bisa menangani rehab ini ya. Kita juga sekarang sudah banyak kok, selain BNN ada juga Dinas Kesehatan, kemudian Kementerian Sosial gitu ya. Dan ada beberapa komponen masyarakat yang sudah diverifikasi oleh kita gitu, dan teman-teman dari Kementerian Kesehatan untuk bagaimana tempat-tempat rehab khususnya komponen masyarakat ini memenuhi kriteria standar nasional Indonesia. Jadi ada juga bersertifikasi. Nah seperti itu Mbak Panda. Jadi jangan sampai tempat-tempat rehab yang ada ini tidak berstandar, hanya cuma sekedar udah rehab gitu aja gitu, tapi tidak ada terukur gitu. Jadi kita juga sudah ada mulai tahun ini ya, sudah ada diadakan untuk sertifikasi, untuk verifikasi apakah dia memenuhi standar atau tidak. Nah seperti itu. Nah kemudian selain di BNN ada beberapa rumah sakit ataupun puskesmas yang sudah melakukan layanan-layanan rawat jalan terutama untuk kasus-kasus penyalahgunaan narkoba. Jadi jangan takut, siapa saja silakan datang ke institusi penerima wajib lapor yang telah ditunjuk oleh pemerintah, baik itu di BNN, baik itu di Kementerian Sosial maupun Kementerian Kesehatan yang sudah menyediakan itu. Jadi jangan takut untuk melapor karena dijamin tidak akan dipidana, dijamin tidak akan dimasukkan dalam penjara, dan dijamin tidak akan dijadikan saksi. Jadi kalau kita siap melayani, kita punya dokter, kita punya psikolog, kita punya konselor yang siap untuk melayani saudara kita yang memang membutuhkan untuk informasi pelayanan. Kita juga menyediakan untuk konseling, misalnya keluargamu konseling dulu gimana caranya nih, ada nggak perubahan-perubahan secara apanya kok terjadi, ada perubahan-perubahan seperti biasa yang dialami oleh keluarganya. Nah gitu kita siap untuk melayani Mbak.
untuk melayani ya Bu ya. Itu mulai tahun 2020 ya Bu ya, berarti ada semacam sertifikasi itu untuk bergabung ke sana seperti apa Bu? Kalau sebelumnya nih biasanya nih kan untuk panti rehab biasanya ada panti rehab yang kita suka dengar-dengar juga, suka kita baca juga ada informasi itu panti rehab nanti yang mereka tercandu itu dimandiin di air dingin, katanya kan harus dimandiin di air apa seperti itu, harus terapinya harus malam hari, harus dalam keadaan sunyi atau itu. Seperti apa sih Bu? Mungkin Ibu Ika punya pengalaman seperti itu yang ada di lapangan sih, kita suka itu juga ya informasi yang kita dapat Bu. Kalau untuk lembaga yang tersertifikasi syaratnya Jadi kalau apa gitu ya. jadi gini Mbak, jadi metode rehabilitasi ini ada bermacam-macam. Ada metode sosial, ada metode spiritual, ada metode medis, ada juga metode terapeutik community. Nah, kalau misalnya kita BNN, biasanya kita combine. Kita pakai beberapa metode yang kita jadikan satu. Nah, tadi yang Mbak sebutkan tadi ada metode spiritual gitu ya, yang tadi katanya harus dimandiin malam hari, harus zikir berapa ribu kali segala macam gitu ya. Tapi itu juga harus kalau untuk standar yang terstandar nanti ada peraturan Kementerian Kesehatan gitu ya. Itu sudah ada checklistnya gitu ya. Jadi yang seperti apa yang kira-kira nanti memenuhi standar nasional yang memang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, mulai sekarang ditertibkan gitu ya. Jadi jangan sampai nanti salah kaprah, ini udah berapa kali gini-gini kok masih nggak ada perubahan gitu ya. Tetap harus ada selaku keluarga yang menjadi korban juga harus tertib dan disiplin mengikuti aturan-aturan selama layanan rehab itu sampai dengan selesai. Orang biasanya Mbak Vanda, keluarganya kalau sudah misalnya mengirimkan penyalahguna atau untuk direhab gitu, kadang-kadang udah direhab sekali aja udah nggak sampai tuntas gitu, dianggap sudah pulih gitu, sudah sembuh, padahal itu masih ada proses-proses tahap-tahap selanjutnya gitu ya, ada kemudian dari rehab, kemudian ada pasca rehab, ada rawat lanjutan, dan itu juga masih tetap harus dikomunikasikan dan diawasi oleh beberapa instansi terkait gitu, seperti kita misalnya ada dinas kesehatan. Nah, sama ini kalau misalnya ada masyarakat mau membuat panti rehab, wah cukup aja nanti mengajukan ini, sudah ada tempatnya, nanti izin ke Kumham, kemudian ke Kementerian Sosial, dan sebagainya lah gitu ya. Jadi nanti ini untuk lebih dilengkapi lagi gitu ya, supaya berstandar nasional. Jadi bagaimana nanti mungkin ukurannya, jumlah personilnya, jumlah pekerjanya harus berapa, luas ini harus apa, dan fasilitas apa saja yang harus dipenuhi. Nah, seperti itu supaya nanti bisa terukur rank kesembuhannya tadi. Demikian Mbak Fanda. Jadi memang ada standar khusus ya Bu ya, tidak bisa misalnya ini saya punya panti rehab, didaftarkan nggak ya, ada verifikasi juga mungkin yang tidak ada dari kunjungan juga ke lapangannya, seperti itu ya Bu, mungkin ya, seperti itu ya. Iya, benar. Yang pasti tadi kalau orang sudah saat direhab, bukan cuma dia yang direhab aja, tapi keluarga juga harus terus ya Bu, karena biasanya itu tadi kayak kata Ibu Ika, biasanya nih sudah direhab nih, ternyata 3 bulan kembali lagi Bu, 3 bulan sembuh, nanti pulang lagi, setahun kemudian masuk lagi, seperti itu ya. Saya juga pernah tahu tuh ada seperti itu, ada yang terpapar 3 bulan, setahun udah sembuh, 3 bulan katanya, kalau istilahnya itu disekolahin ya Bu ya, sekolah lagi sekolah, nanti tahun depan masuk lagi ya. Kenapa sih Bu seperti itu, yang suka berulang-berulang jadinya seperti itu? Tidak tuntaskah pengobatannya atau karena apa? Karena benar Mbak Fanda. Jadi sebenarnya itu clue dari ini dia yang menimbulkan seorang menyalahgunakan narkoba itu belum ketemu gitu. Kenapa sih dia pakai narkoba? Nah, clue-nya itu belum ketemu. Kalau clue-nya itu sudah ditemukan, bagaimana untuk bisa menghindari clue itu atau memberikan solusi? Misalnya nih, karena bujukan teman gitu ya. Jadi kalau bisa saat dia menjalani rehab dan lain sebagainya, itu semua nomor handphone dan semua yang berhubungan dengan teman-teman kongko-kongkonya itu harus diputuskan. Itu nggak bisa. Jadi kalau misalnya dia balik lagi, udah selesai rehab, udah dinyatakan pulih, kemudian masih belum ada ketahanan diri tadi Mbak, mungkin dia belum menjalankan yang program-program tadi belum lengkap gitu kan. Jadi kalau misalnya dalam re-entry itu, meskipun dia sudah menjalani program rehab, tapi dia sudah dilepaskan di dalam masyarakat, atau misalnya kalau dia kuliah ya kuliah,
Kalau dia kerja ya kerja gitu kan. Tapi bagaimana dia tetap dalam koridor dari tetap menjaga diri dia untuk tidak terpengaruh. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya dia dalam masa re-entry ini dia belum selesai, nah dia masih mudah terpengaruh. Itu tadi udah direhab, balik lagi, udah direhab, balik lagi, karena clue-nya tadi belum ketemu. Dan lagi mungkin pemicu dia menyalahgunakan narkoba itu siapa? Apakah keluarganya, atau pacarnya, atau temennya, atau lingkungannya. Nah itu Mbak. Nah itu perlu ada pendekatan teman-teman konselor tadi yang lebih paham sebagai badinya gitu ya, sebagai pendampingnya. Oh ya, berarti ada Demikian Mbak Fanda. konseling lanjutan ya Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Bu Ika, ini ada pertanyaan Bu dari Mbak Silvia Betet dari IG-nya Sriwijaya Pos. Ini dia bertanya, apa maksud dari pasca rehab Bu? Ya, seperti itu Bu Ika. Apa sih tadi kan kita bahas ada pasca rehab ya? Iya, iya. Nah, jadi benar. Jadi tahap-tahap rehab itu biasanya kan kalau saya bicara tentang tahap rehabilitasi ya. Tahap pertama di dalam rehab itu kalau dulu sampai 1 tahun gitu, ada yang 2 tahun gitu ya, sampai dia lengkap ya. Kalau sekarang kan karena keterbatasan anggaran negara, sehingga kadang-kadang sekarang dipadatkan ya, dipadatkan 3 bulan rehab. Dari mulai program tahap rehab itu ada detoksifikasi, primary program, kemudian nanti re-entry, kemudian nanti ada pasca rehab. Nah di pasca rehab ini bagaimana mereka sudah dibekali dengan pengetahuan keterampilan, Mbak. Jadi dibekali dengan vocational skill gitu ya. Misalnya ada pelatihan bengkel-bengkel, kemudian dia misalnya keterampilan menjahit, keterampilan broadcast, keterampilan apa sajalah untuk dibekali supaya dia bisa kembali produktif. Produktif dalam artian dia bisa membantu diri sendiri dan dia tidak ketergantungan dengan narkoba. Nah gitu. Jadi program pasca rehab ini juga didampingi oleh kita juga dan beberapa konselor yang kita tugaskan gitu ya. Untuk bagaimana mengkompolir mereka yang sudah menjalani rehab tadi dalam suatu wadah supaya nanti mereka bisa saling curhat. Gimana nih lo? Terus sekarang udah baikan belum? Gini-gini. Nah, jadi disitulah tempat wadah dia untuk bisa saling sharing antara mereka yang sudah menjalani rehabilitasi. Nah, disitulah nanti perlu ada pengenalan pemahaman lagi. Misalnya ada seminar lagi, ada ilmu-ilmu pengetahuan apa lagi yang kira-kira dibutuhkan untuk penguatan mereka supaya lebih tahan dirinya dari pengaruh narkoba tersebut yang ada di lingkungannya. Demikian Mbak Fanda. Ya. Oh, berarti bukan cuma sekedar rehab, sembuh, dipantau-pantau aja enggak ya Bu ya? Berarti semuanya dibekali secara memang sudah ada semacam juknisnya tersendiri ya. Bu, kalau untuk tadi kan kata Ibu ini semuanya ini kan dulunya 1 tahun menjadi 3 bulan ya Bu. Untuk mereka pecandu ini biayanya dari mana sih Bu? Apakah memang biaya pribadi atau juga ditanggung oleh negara? Ya. Jadi rehabilitasi yang dimiliki oleh BNN kebetulan memang kita yang paling dekat adalah di Kalianda Lampung, Mbak. Jadi pertama kali itu ada di Sukabumi dulu, di Lido Sukabumi. Jadi kapasitasnya sampai dengan kalau dulu sampai 750 orang kapasitasnya gitu ya. Jadi di Lido, kemudian di Badoka Makassar, Tanah Merah Samarinda, kemudian di Serdang Medan, kemudian di Batam juga. Nah, yang paling dekat di Kalianda. Dan mudah-mudahan minta doa dari semuanya. Insya Allah nanti kita di Sumatera Selatan akan dibangun juga lokal rehab yang ada di Paggaralam. Nah, ini lagi sedang dalam proses. Mudah-mudahan itu juga sudah bisa direalisasikan sehingga orang Sumatera Selatan nggak harus jauh-jauh ke Lampung atau ke Sukabumi atau ke Makassar, nah seperti itu. Nah ini dibiayai oleh negara, yang punya BNN dibiayai oleh negara. Jadi memang gratis. Bukan berarti di rehab itu diikut, disiksa secara fisik, enggak seperti itu. Itu sebenarnya disekolahkan seperti layaknya kuliah. Itu tempatnya kalau di Lido Mbak paling lengkap. Ada tempat nge-gym, ada tempat segala macamnya lengkap sebenarnya. Jadi kalau kita lihat lahannya sangat luas, 2,5 hektar lebih gitu ya. Sampai dengan berapa hektar gitu ya. Jadi ada gedung untuk kesenian, gedung untuk segala macam udah lengkap, sangat lengkap di situ. Jadi tinggal bagaimana untuk melatih kedisiplinan diri. Nah, di sana. Jadi didisiplinkan bagaimana biasanya kalau orang pecandu narkoba itu kan identik tidak mau diatur, tidur juga semaunya gitu, mandi nggak pernah, bekerja apa lagi gitu kan. Jadi kalau di sana dilatih disiplin dari mulai bangun tidur sampai mau ketidur lagi gitu ya. Jadi ada
kegiatan morning meeting gitu ya, ada malam hari juga seperti itu, nanti ada kegiatan seminar-seminar dan lain sebagainya. Jadi jadi full, terjadwal sangat full di sana. Jadi dibiayai oleh negara. Nah, kemudian kalau untuk di di rumah sakit di Kementerian Kesehatan itu ada beberapa rumah sakit jiwa yang dijadikan rujukan untuk rawat inap juga, itu ada beberapa. Tapi nggak tahu tahun ini rumah sakit jiwa kita juga, kalau tadinya ada juga ya dari Kementerian Kesehatan, tapi sekarang kayaknya karena kondisi COVID barangkali sudah tidak lagi ya untuk rawat inap, hanya untuk yang punya BPJS tertentu gitu yang dilayani. Jadi bayar juga mereka itu di situ ternyata. Nah, kemudian ada lagi komponen masyarakat. Nah, komponen masyarakat ini produknya memang dari awal memang kita yang membina gitu ya. Kita yang membina dan mulai mereka melatih mereka dan lain sebagainya sehingga mereka dijadikan untuk rehabilitasi komponen masyarakat. Tapi di komponen masyarakat ini juga kalau sudah menjadi IPWL itu maka dia sudah disupport dari Kementerian Sosial. Jadi mereka juga dibiayai oleh Kementerian Sosial. Cuma kadang-kadang mungkin barangkali tidak cukup ya support dari Kementerian Sosial tadi, sehingga kadang-kadang minta lagi dari keluarga kliennya gitu ya, karena merasa ya namanya swasta ya, komponen masyarakat kan swasta, jadi ya otomatis mereka harus menambah. Tapi kalau yang punya BNN itu tidak bayar. Mungkin hanya beberapa untuk misalnya rokok yang tidak ditanggung oleh negara ya, misalnya ada rokok, sendal jepitnya putus atau apa, nah itu mungkin dia ada harus deposit nggak tahu 300.000, nggak tahu berapa yang untuk diri sendiri. Tapi kalau untuk di sana itu semuanya ditanggung, 3 kali sehari makannya, kemudian mereka dikasih seragam juga dan fasilitas-fasilitas lain yang gratis, semuanya free gitu ya Mbak. Demikian Mbak Anda. Ya. Kalau untuk seorang itu kan Bu ada di RS Jiwa ya tadi kata Ibu Ika ya, ada yang direhab. Kriteria mereka Bu yang boleh direhab dan juga yang harus dirawat seperti itu Bu Ika. Ya. Jadi nanti biasanya kalau misalnya konsultasi di awal nanti kita menerima seperti layanan kita di klinik kita rehab kita juga ada ya, klinik BNNP, BNN Provinsi yang ada di Jakabaring ini juga melayani. Jadi kalau datang konsultasi nanti di asesmen nanti ini pakainya udah berapa lama, setiap hari berapa kali, setiap minggu berapa kali, apa saja yang digunakan, sehingga nanti mereka merekomendasikan menggolongkan mereka dalam kriteria, oh ini masih ringan, oh cukup rawat jalan saja, oh ini cuma baru-baru ini kok baru sekali-sekali aja masih belum begitu kecanduan. Nah, nanti kriteria ringan, sedang atau berat. Nah, itulah yang menentukan bahwa kalau sudah misalnya ini nggak bisa pakai nih, 1 minggu udah lebih 3 kali nih makanya udah 4 kali, nah gitu-gitu kan. Meskipun sedikit, tapi kalau dia udah frekuensi yang sering, maka dia udah tergantung udah sangat kecanduan ya, dan itu perlu rawat inap Mbak. Nah, tidak rawat inap. Inilah yang nanti kemudian kita rujuk kemana yang kira-kira mereka ingin gitu ya, menginginkan. Jadi rehab ini kan ada 2 macam nih. Kalau rehab secara sukarela itu dia bisa memilih sendiri. Nah, kalau secara sukarela kan namanya voluntary. Jadi ya bisa saya pengen sembuh nih, gimana caranya bisa pulih. Nah, jadi dia memang memilih mau kemana, mau kemana ya suka-suka dia. Tapi yang kalau sudah compulsory, udah melalui proses hukum ya, jadi nggak bisa. Yang menentukan adalah hakim, di mana dia harus dirawat rehab dan berapa lama di rehab. Nah, seperti itu. Oh ya, berarti ada tahapan-tahapan ya Bu ya, nggak bisa misalnya langsung pilih saya mau direhab aja atau saya ini enggak ya, berarti harus ada tahapan-tahapan yang menentukan seperti itu ya Bu. Bu Ika tadi sempat menyinggung sedikit tempat rehab di Pagar Alam, bisa cerita Bu di mana lokasinya, rencananya seperti apa, layanan yang nantinya diberikan di sana seperti apa? Silakan Bu Ika. Ya, jadi kita kemarin kalau tidak salah sebenarnya awal-awal dari zaman Pak Alek Nurdin dulu ya Mbak. Pemerintah Pagar Alam itu sudah menyediakan lahan lebih kurang 5 hektar lah. Dulu pertama-tama 8 hektar gitu ya. Kemudian karena kondisi lah gitu, keuangan daerah dan lain sebagainya, sehingga kemarin itu sudah di ACC ada sekitar 3,5 hektar yang disediakan oleh pemerintah Kota Pagar Alam untuk menjadi lokal layanan rehabilitasi milik pemerintah
daerah tersebut gitu ya. Oh. Jadi kemarin juga sudah kerjasama juga sudah sudah dilaporkan juga ke BNN RI, kemudian sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, kemudian ada Bapedanya juga hadir di sini juga, ada BPKAD dan lain sebagainya, sehingga prosesnya karena mungkin sekarang menunggu karena ada moratorium sehingga apalagi COVID ini, jadi mungkin tertunda itulah Mbak. Mudah-mudahan nanti setelah ini sudah akan dibuka kembali, dan kebetulan kemarin untuk tahun 2020 ini kita mendahulukan yang di Papua. Karena di Papua itu sama sekali belum ada. Nah, jadi 2020 ini di Papua dulu dibangun Loka Rehab tersebut. Sehingga kita mungkin nanti mengalah lah. Dianggapnya di Sumatera kan sudah cukup ada nih, di Medan, di Batam, kemudian di Kalianda. Nah, jadi mungkin kita agak mengalah sedikit, barangkali nanti dalam proses ini kemudian tahun depan nanti kita sudah bisa punya balai rehab. Jadi nanti bisa rawat inap di sana. Kemudian tapi harus disediakan juga semua SDM-nya udah dilengkapi juga gitu ya, dokternya, ahli jiwanya, kemudian psikolognya, kemudian konselornya, dan pegawai-pegawai termasuk security dan lain sebagainya. Itu banyak sekali rentetannya Mbak Panda. Iya. Bu Ika, ini kita hampir di akhir sesi nih, sekitar 10 menit lagi ya Bu ya. Jadi mungkin kita sudah ngobrol panjang faktor-faktornya, juga upaya rehabnya. Kalau usaha dari yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh BNN Sumsel Bu untuk pencegahan peredaran narkoba khususnya yang berbasis kepada ketahanan keluarga. Ibu Ika bisa bagi-bagi ke kita nih informasinya. Baik, barangkali Mbak Vanda, ini sinyalnya agak terputus-putus tadi ya, nggak begitu kedengaran suara Mbak Vanda, tapi paling tidak kita menghimbau kepada seluruh masyarakat bagaimana kalau setiap keluarga semuanya mengawasi keluarganya, semuanya membangun keharmonisan di dalam rumah tangganya. Insya Allah dalam suatu masyarakat itu kalau semuanya sudah aman, semuanya bisa terkendali, otomatis penyalahgunaan narkoba ini akan semakin bisa ditekan. Kemudian bagaimana kita juga memberikan motivasi kepada keluarga kita, bagaimana anak-anak kita untuk meningkatkan spiritualnya, terutama kekuatan iman takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jalani hidup dengan be positive thinking, kemudian gali informasi yang banyak tentang narkoba, kemudian bagaimana kita membangun kepedulian diri kita, keluarga kita, saling peduli, saling sayang, saling kasih, ya, saling memperhatikan antar keluarga. Kemudian yang terpenting jangan takut untuk melapor, jangan takut untuk melapor kalau ada penyalahgunaan maupun ada transaksi narkoba yang ada di sekitar kita. Karena apapun itu, kalau misalnya sudah masyarakat peduli, insya Allah ini akan bisa ditekan. Dan kita juga punya namanya program Desa Bersinar. Nah, di mana Desa Bersinar ini masing-masing keluarga, masing-masing masyarakat dituntut untuk kepedulian, bagaimana bisa memberikan solusi tentang pencegahan, upaya pencegahan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba yang ada di wilayahnya. Mudah-mudahan melalui program ini dan ketahanan keluarga kita masing-masing, ini permasalahan narkoba, baik itu bisa memutuskan antara rantai supply dan demand-nya bisa terputus sehingga penyalahgunaan narkoba bisa ditekan. Yang penyalahguna narkoba yang sudah terlanjur menyalahgunakan cepat lapor untuk memperoleh layanan rehabilitasi atau bisa sembuh kembali, sehingga para pengedar menjadi mati kutu, tidak laku jualannya, otomatis mereka akan gulung tikar. Demikian Mbak Panda. Ya, berarti yang pertama itu saya simpulkan sedikit ya Bu ya, berarti positive thinking dan juga jangan takut melapor, karena biar saat melapor tidak akan ada sanksi hukum ya Bu ya, seperti itu ya Bu Ika ya. Benar. Iya. Benar. Ya, kita baca sedikit lagi nih Bu, ada salam ya tadi ya. Ya Mas ya, tadi ada salam dari Jeremia Siahaan. Ini salam dari Yayasan Rumah Damai Semarang Bu Ika. Untuk
BNN di sini. Siap. Waalaikumsalam Rumah warahmatullahi Damai wabarakatuh. Semarang. Sepertinya ini juga dari yayasan ini ya yang menyelenggarakan rehab sepertinya ya Bu, oleh Mas Jeremia. Ya, jadi Bu Ika, bincang-bincang kita selama 50 menit ini sudah memberi sedikit pencerahan bahwa Baik. keluarga adalah Terima benteng kasih utama, atas benteng pertama. salamnya dan atensinya. Tetap semangat. Terima kasih juga sudah peduli untuk membantu masyarakat yang ketergantungan narkoba, dan itu juga merupakan lahan ibadah lah bagi kita ya. Bagaimana bisa membantu teman-teman kita yang sudah kecanduan untuk kembali bisa pulih. Ya, semoga sukses. Terima sukses Bu Ika ya. Terima kasih Bu Ika sudah bergabung bersama Tribun Sumsel, Sriwijaya Post dan Tripoko TV di program Sumsel Virtual Fest hari ini. Selama 50 menit kita sudah mendapat semacam banyak pencerahan dari Bu Ika, dan harapan kita semoga tidak ada lagi narkoba ini secara perlahan. Memang harus keluarga adalah benteng utama untuk mencegah peredaran narkoba. Itulah Tribuners yang berbahagia, kita sudah berbincang-bincang dengan Bu Ika, dan semoga dari bincang-bincang hari ini kita mendapat banyak ilmu, banyak pengetahuan, dan juga banyak manfaat yang bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Saya, Vanda Rosetiati, mengucapkan terima kasih. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di proses live Sumsel Virtual Fest yang menghadirkan narasumber yang seru. Kita akan jumpa lagi besok. Ikuti terus acara ini, Sumsel Virtual Fest 2020 di YouTube-nya Sriwijaya TV dan Tribun Sumsel. Bye!